Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai penerimaan marginal dan biaya marginal. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Dian Maharani, 2. Muhammad Puji Arianto, 3. Eka Ameliana, 4. Sadana Auradiva. Yang pertama yaitu fungsi biaya. Biaya dalam pengertian produksi adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Menurut Basuki dan Prawoto tahun 2014. Konsep biaya sangat erat hubungannya dengan jumlah produksi yang dihasilkan, sehingga dikenal adanya biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya tetap atau fixed cost menurut Rinaldi tahun 2020 merupakan biaya yang dikeluarkan tidak tergantung besar atau kecilnya produk yang dihasilkan. Jika biaya tetap disimbolkan dengan A, maka FC sama dengan A. Biaya variabel atau variable cost merupakan kenaikan biaya untuk setiap kenaikan jumlah barang yang dihasilkan menurut Rinaldi tahun 2020. Jika biaya variabel disimbolkan dengan BG, maka VC sama dengan BG. Biaya yang digunakan untuk seluruh proses produksi disebut sebagai biaya total atau total cost dan dirumuskan sebagai TC sama dengan FC plus VC sama dengan A plus BG. Sedangkan biaya yang digunakan untuk satu satuan unit produksi dikatakan sebagai biaya rata-rata atau average cost dan dirumuskan sebagai AC sama dengan TC per Q. Kemudian masuk ke contoh soal. Biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah sebesar 25.000. Jika biaya produksi naik untuk setiap produksinya sebesar 50, tentukan A. Fungsi total biaya, B. Biaya yang dikeluarkan jika produksi sebanyak 10 unit, C. Total variable cost, D. Fungsi biaya rata-rata. Dengan penyelesaian sebagai berikut. Diketahui FC sama dengan 25.000 dan VC sama dengan 50Q. A. Fungsi total biaya. TC sama dengan FC plus VC. TC sama dengan 25.000 ditambah 50Q. Jadi fungsi total biaya adalah TC sama dengan 25.000 ditambah 50Q. Kemudian B. Biaya yang dikeluarkan jika produksi sebanyak 10 unit. Untuk Q sama dengan 10, maka TC sama dengan 25.000 ditambah 50Q sama dengan 25.000 ditambah 50 dikali Q sama dengan 10, maka 25.500. Jadi biaya yang dikeluarkan jika produksi sebanyak 10 unit adalah 25.500. Kemudian C. Total variable cost. VC sama dengan 50Q. 50 dikali Q-nya sama dengan 10, maka 500. Jadi total variable cost-nya yaitu 500. Yang terakhir yaitu fungsi biaya rata-rata. AC sama dengan TC per Q.
TC yaitu 25.000 ditambah 50Q, maka dimasukkan 25.000 ditambah 50Q per Q. Jadi 25.000 per Q ditambah 50. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kualitas barang yang dijual atau diproduksi. Besarnya penerimaan total merupakan hasil kali antara kualitas barang yang diproduksi dengan harga barang per unitnya. Dikutip dari Wirawan tahun 2016. Secara matematis ditulis sebagai R sama dengan P kali Q. Dengan R merupakan penerimaan total, P merupakan harga yang ditawarkan, dan Q merupakan jumlah unit barang yang diproduksi. Sedangkan penerimaan rata-rata atau average revenue merupakan penerimaan total bagi kualitas barang yang diproduksi. Secara matematis ditulis dengan AR sama dengan R per Q. Contoh soal, harga jual suatu barang adalah 25 per unit. Tentukan fungsi penerimaan dan besar penerimaan total jika barang yang terjual adalah 16 unit. Penyelesaian, harga jual atau P sama dengan 25 dan total barang atau Q sama dengan 16. Maka fungsi penerimaannya adalah R sama dengan P kali Q. Kita substitusikan harga jual atau P ke dalam rumus, menghasilkan R sama dengan 25 Q. Untuk Q sama dengan 16, maka besar penerimaan totalnya yaitu R sama dengan 25 Q atau 25 kali 16 sama dengan 400. Jadi, fungsi penerimaannya yaitu 25Q dan besar penerimaan totalnya adalah 400. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya marginal. Biaya marginal atau biasa disebut dengan marginal cost merupakan pertambahan atau pengurangan biaya total karena bertambahnya atau berkurangnya satu unit output menurut Rahman dan Utomo tahun 2017. Sedangkan menurut Wirawan 2016, fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total, sehingga dapat dirumuskan MC sama dengan DC per DQ. Dengan MC adalah fungsi marginal cost dan C adalah fungsi biaya total. Adapun syaratnya, menurut Wirawan 2016, biaya total akan mencapai minimum jika memenuhi syarat 1. MC sama dengan 0, itu syarat yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yaitu MC aksen lebih dari 0, itu syarat yang mencakupi. Contoh soalnya, biaya total untuk memproduksi suatu barang dirumuskan sebagai C sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 30Q ditambah 125. Tentukan A fungsi biaya marginal dan B produksi minimum dan biaya minimum dari fungsi biaya tersebut. Penyelesaiannya yang pertama kita mencari diketahuinya. Diketahui sama C sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 30Q ditambah 125. Pertanyaan yang pertama, fungsi biaya marginal dengan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus MC sama dengan DC dikurangi DQ. Kita turunkan dari fungsi C sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 30Q ditambah 125, sehingga MC-nya menjadi 6Q dikurangi 30. Yang B, produksi minimum dan biaya minimum yang terjadi saat MC-nya sama dengan 0 dan MC aksen lebih dari 0. MC sama dengan 0. Tadi yang pertanyaan A telah ditemukan MC-nya adalah 6Q dikurangi 30. Kita masukkan sehingga 6Q dikurangi 30 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 6Q sama dengan 30 dan kita menemukan Q sama dengan 5. Sehingga kita lihat MC aksennya. Tadi MC adalah 6Q dikurangi 30. Kita turunkan menjadi MC sama dengan 6. Sehingga MC aksen sama dengan 6 lebih
6 lebih dari 0. Selanjutnya kita substitusikan Ki dari yang di atas ke dalam fungsi 3Ki kuadrat dikurangi 30Ki ditambah 125. Maka 3 dikali 5 kuadrat dikurangi 30 kali 5 ditambah 125, sehingga didapatkan C-nya adalah 50. Jadi produksi minimum sebanyak 5 unit barang dan biaya minimumnya adalah 50. Yang selanjutnya adalah mengenai penerimaan marginal. Nah, menurut Wirawan, penerimaan marginal atau marginal revenue itu merupakan tambahan penerimaan akibat dari tambahan satu unit barang yang dijual. Jadi tambahan penerimaan itu berupa, misalkan berupa uang, itu akibat dari satu unit barang yang sudah dijual. Kemudian fungsi penerimaan marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Pada slide sebelumnya sudah dibahas mengenai fungsi penerimaan total yang dirumuskan dengan R. Nah, maka secara matematis dapat ditulis MR. MR itu marginal revenue atau fungsi penerimaan marginal, itu sama dengan DR per DQ. Artinya turunan pertama dari fungsi R atau fungsi penerimaan total, dengan Q adalah kuantitas atau jumlah unit yang terjual. Nah, penerimaan total itu akan mencapai maksimum jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, MR sama dengan 0, itu syarat yang diperlukan. Kemudian yang kedua, itu MR aksen kurang dari 0, atau turunan pertama MR kurang dari 0, itu syarat yang mencukupi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soalnya. Fungsi penerimaan perusahaan itu dirumuskan sebagai R sama dengan negatif Q kuadrat ditambah 50Q. Tentukan fungsi penerimaan marginal dan tentukan berapa unit yang terjual agar penerimaan maksimum. Tadi diketahui pada soal fungsi penerimaan totalnya itu R sama dengan negatif Q kuadrat ditambah 50Q. Nah, untuk mencari fungsi penerimaan marginal, itu fungsi R-nya atau fungsi penerimaan totalnya ini kita turunkan. Berarti MR sama dengan DR per I. Nah, teman-teman ingat konsep dari turunan, yaitu depan itu negatif 1 dikali dengan pangkat. Berarti negatif 1 dikali 2 itu negatif 2. Kemudian pangkat pada Q ini kita kurangi 1, berarti tinggal pangkat 1 atau Q saja, berarti negatif 2 Q. Kemudian depan ini 50 dikali dengan pangkat Q. Q-nya pangkatnya adalah 1, 50 kali 1 itu 50. Kemudian pangkatnya Q kurangi 1, berarti Q pangkat 1 dikurangi 1 kan 0. Ini Q-nya kan pangkat 1 kurangi 1 0. Q pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya 50 kali 1 yaitu tetap 50. Maka turunan pertama dari fungsi R ini adalah negatif 2Q ditambah 50. Nah, jadi fungsi penerimaan marginalnya adalah negatif 2Q ditambah 50. Nah, kemudian penerimaan akan mencapai maksimum jika memenuhi dua syarat. Yang pertama tadi MR sama dengan 0 dan MR aksen kurang dari 0. Nah, ini menurut teori optimalisasi pada turunan fungsi. Ini dipelajari dalam matematika. Nah, sehingga yang pertama kita akan cari dulu MR sama dengan 0. Tadi MR-nya adalah negatif Q ditambah 50.
kemudian sama dengan 0, dengan perhitungan diperoleh Q sama dengan 25. Kemudian MR aksen kurang dari 0. Nah tadi MR-nya kan negatif 2Q ditambah 50. Kita turunkan MR aksen, kita turunkan, jadinya tadi depan berarti negatif 2 dikali dengan pangkatnya Q ini kan 1, berarti dikali 1, kemudian Q nya pangkatnya 1 dikurangi 1 berarti pangkat 0, artinya juga pangkat, kalau Q pangkat 0 berarti maka hasilnya 1, berarti negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. Kemudian 50 ini karena dia Q nya ini pangkat 0 sama saja, maka 50 kali 0 kan hasilnya 0, maka ini tidak ditulis. Ketika 50 nya tidak mengandung variabel, ketika diturunkan maka konstantanya ini hasilnya adalah 0. Jadi turunan pertama dari MR itu adalah negatif 2. Nah apakah negatif 2 ini kurang dari 0? Jelas negatif 2 itu kurang dari 0, sehingga syaratnya terpenuhi. Nah berdasarkan syarat pertama dan kedua ini, maka jumlah unit yang terjual agar penerimaan akan maksimum adalah 25 unit. Nah, kesimpulannya, biaya marginal itu merupakan tambahan biaya akibat dari tambahan 1 unit barang yang diproduksi. Fungsi biaya marginal dapat dicari menggunakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Biaya marginal ini dapat digunakan untuk mencari besar biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen. Penerimaan marginal merupakan tambahan penerimaan akibat tambahan 1 unit barang yang dijual. Fungsi penerimaan marginal dapat dicari dengan cara menurunkan atau turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Nah, penerimaan marginal ini dapat digunakan untuk mencari besar penerimaan maksimal yang didapatkan oleh produsen. Nah, berikut ini adalah 4 soal latihan soal untuk teman-teman bisa dikerjakan untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam memahami materi ini. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.